Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, teman-teman. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, bagaimana kabarnya anak ibu semua? Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Indah tidak hadir karena sakit, Bu. Oh, Indah sakit ya. Mari kita doakan Indah semoga segera diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran bersama kita lagi. Baiklah, kalau begitu anak-anak ibu semua sudah siap untuk memulai pelajarannya? Sudah, Bu. Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Oke, jadi materi pelajaran kita hari ini adalah perubahan lingkungan. Di mana Ibu mau ngasih tahu kalian dulu, tujuan dari pembelajaran kita adalah untuk mengetahui perubahan lingkungan, penyebab bagi manusia, serta kita dapat memecahkan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Jadi sebelumnya Ibu mau tanya, di sini kalian pernah melihat atau pernah merasakan bencana banjir? Pernah, Bu. Kalau begitu, apakah anak ibu tahu apa penyebab banjir itu? Yang tahu boleh aktifkan mic-nya. Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi, Bu, penyebab banjir itu diakibatkan oleh air seperti sungai yang meluap dan menimpa tersebut. Bagus. Apa yang membuat air sungai tersebut jadi melimpah? Saya, Bu. Ya, silakan. Biasanya air melimpah itu karena banyaknya sampah yang dibuang ke sungai dan menyebabkan adanya bendungan air lalu terjadilah banjir. Ya, benar. Jawabannya sudah lengkap. Benar sekali yang disebutkan oleh teman-teman kalian tadi. Melihat permasalahan banjir yang kita singgung dan tentunya bersangkut paut dengan perubahan lingkungan, maka Ibu akan share screen untuk materi selanjutnya. Bentar ya. Nah, jadi lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Karenanya, keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung apabila komponen yang terlibat dalam interaksi dapat berperan sesuai dengan kondisi keseimbangan serta berlangsungnya aliran energi dan siklus biogeokimia. Tetapi keseimbangan lingkungan dapat juga terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan. Nah, seperti gambar yang Ibu tampilkan di samping ini, coba Indi tolong sebutkan gambar-gambar di samping ini. Baik, Ibu. Nah, gambar tersebut menunjukkan keadaan keseimbangan lingkungan sedang terganggu, di mana ada tanah longsor, banjir, limbah sampah, dan pencemaran udara, Bu. Baik, terima kasih Indi. Selanjutnya, adapun faktor dari kerusakan lingkungan ini terdapat dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena faktor manusia. Di sini ada beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Yang pertama ada penebangan hutan, penambangan liar, dan pembangunan perumahan. Jadi secara sadar atau tidak sadar, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan, mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali, banyaknya sumber-sumber zat pencemaran alam, pencemaran sehingga
alam tidak mampu menetralisir. Dari contoh yang sudah Ibu sebutkan tadi, kita juga banyak melakukan aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor rusaknya lingkungan. Ada yang bisa menyebutkan aktivitas apa saja yang sudah kita lakukan? Saya, Bu. Ya, boleh. Apa aja, Opia? Penggunaan kantong plastik secara berlebihan, pembuangan sampah, dan limbah deterjen. Baik sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu, Ya, apa itu? seperti kita penggunaan AC secara berlebih dan juga penggunaan kendaraan pribadi yang menyebabkan polusi udara semakin meningkat. Oke, tepat sekali ya. Jadi selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan karena faktor alam itu tersendiri. Nah, beberapa faktor alam yang dapat mempengaruhi perubahan kondisi lingkungan antara lain yaitu bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Nah, sekarang kita lanjut ke pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Misalnya saja, penggunaan kendaraan bermotor ataupun alat pengolah bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam dari pencemaran lingkungan. Nah, dari gambar-gambar yang sudah Ibu tampilkan pada slide ini, apakah ada yang bisa menyebutkan atau bisa menebak ini gambar dari pencemaran apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan Rifka. Ini terlihat seperti gambar pencemaran udara, ada pencemaran air dan pencemaran tanah, Bu. Oke, betul sekali ya Rifka. Jadi pencemaran udara adalah tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Dapat mengakibatkan juga gangguan pada kesehatan manusia secara umum serta menurunkan kualitas lingkungan. Sedangkan pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat, penampungan air seperti akibatnya masuk organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Sedangkan pencemaran tanah adalah semua kegiatan atau keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah tersebut sehingga menurunnya kualitas dari tanah tersebut. Selanjutnya ada solusi untuk bagaimana cara kita mengatasi pencemaran lingkungan ini. Upaya pencegahannya adalah untuk mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat. Adapun penanggulangannya atau pengendaliannya adalah upaya pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan, pengawasan lingkungan, dan penggunaan teknologi dalam upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Secara umum, yaitu ada beberapa pencegahan pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama mengatur sistem pembuangan sampah, mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk. Yang ketiga, kita perlu melakukan pengawasan atau atas penggunaan beberapa jenis pestisida. Selanjutnya, melakukan penghijauan dan memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap perilaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Nah, dari beberapa topik yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, boleh. Apa itu, Indi? Nah, peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan pabrik tentunya memberi peningkatan kadar karbon dioksida di udara yang akan menyebabkan gangguan pernapasan. Solusinya bagaimana ya, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab?
Izin Bu, boleh bantu menjawab? Boleh, silakan. Jadi solusinya itu dengan kita mengurangi menggunakan kendaraan bermotor. Jadi kita tuh bisa naik sepeda atau berjalan kaki. Oke, jawabannya udah bagus. Terima kasih ya udah bantu Ibu. Jadi Ibu lengkapin lagi. Nah, masalah yang sering dialami di kota besar ataupun kita juga sering mengalaminya yaitu kurangnya tanaman hijau yang memproduksi oksigen tersebut. Belum lagi ditambah banyaknya kendaraan yang membuat polusi udara. Maka dari itu salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan bertanam. Semakin banyak kamu melakukan penanaman, maka semakin banyak juga udara bersih yang dihasilkan. Pasalnya keberadaan tanaman hijau sangat membantu untuk menyaring udara kotor dan menyerap karbon dioksida lebih banyak, maka dapat memberikan udara yang segar untuk lingkungan sekitar. Bagaimana semuanya paham? Paham, Bu. Oke. Paham Bu. Jadi silakan anak ibu semua buka buku paketnya halaman 67, ada tugas 3.1, kerjakan di rumah dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sebelum ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Apa itu? Perubahan lingkungan dapat terjadi karena terganggunya keseimbangan lingkungan. Juga ada dua faktor yang menjadi sumber kerusakan lingkungan, yaitu faktor karena manusia dan faktor karena alam. Sebagai penghuni bumi, kita harus menjaga dan merawat bumi agar bumi tetap nyaman dan aman untuk ditempati. Oke, terima kasih Ovia. Jadi Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Anak Ibu semua hebat, sudah paham tentang perubahan lingkungan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di minggu depan. Semangat belajar semuanya, jaga kesehatan. Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.